Salam jumpa kembali saudara-saudaraku dalam renungan kita pada pagi hari ini, Minggu 23 Februari 2025. Doa saya, saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat, sehat, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada minggu ini, kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai dengan ayat 48. Akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Kamu telah mendengar firman Allah, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubah. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan, ajaran dari Tuhan Yesus tentang mengasihi musuh. Dulu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, artinya kalau kita dicelakai, kalau kita dimusuhi, kalau kita dibenci, kita akan membalasnya. Dan itulah sifat manusia pada umumnya hingga saat ini. Tetapi Tuhan Yesus membawa ajaran baru, mengajarkan kepada kita supaya kita jangan berlaku dengan cara-cara seperti itu. Kalau orang lain memusuhi kita, kalau orang lain membenci kita, kalau orang lain menganiaya kita, sebaliknya yang harus kita lakukan, kita mendoakan dan tidak akan membalaskan apa yang jahat yang mereka lakukan. Nah, ini berarti saudara-saudaraku, mengasihi musuh itu adalah pengorbanan. Kita harus mau berkorban. Sama seperti Tuhan Yesus yang berkorban di kayu salib. Dia hanya selalu tetap bersandar kepada Allah Bapa di surga. Karena apa? Kehadiran dia ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kamu, menyelamatkan saya, menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Dan tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, kalau ajaran Yesus ini berbicara kepada kita saat ini, Yesus mau menekankan ada ciri khas kita sebagai pengikut Yesus. Apakah itu? Yaitu melakukan kebaikan, mau berkorban, dan tidak membalaskan perbuatan-perbuatan jahat, kebencian, kedengkian dari orang-orang lain. Kita tampil sebagai pengikut Yesus yang berbaik hati dan mengasihi musuh itu sama saja juga kita menyadarkan dia supaya dia tidak menambah dosanya dengan melakukan perbuatan yang baik dan tidak membalaskan kejahatan yang dilakukannya. Yesus mau menekankan bahwa kita
melakukan itu sudah bisa membawa dia mau berubah, memenangkan jiwanya supaya ia mau kembali ke jalan kebenaran Allah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, kamu, saya, kita semua para pengikut Yesus diingatkan supaya kita melakukan hal-hal yang baik dan kita mengasihi musuh kita. Memang yang menjadi lawan kita bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Maka saudara, mengorbankan dirimu. Maka saudara mendoakan musuhmu. Maka saudara untuk membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Ini menjadi persoalan bagi kita sekarang. Oleh karena itu, mari kita kalahkan ego kita. Mari kita kalahkan diri kita. Dan memang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sangat sulit diterima oleh akal sehat kita. Bagaimana mungkin kalau saya ditampar, saudara ditampar, dimusuhi, kemudian kita begitu saja diam dan tidak berbuat apa-apa. Siapa yang mau? Tetapi Yesus mau mengajarkan kepada kita, okelah, kalau kamu diajak untuk berjalan 1 mil, udah lakukan 2 mil. Kalau kamu diminta ini, udah kasihlah ini. Yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan mau dikalahkan oleh kejahatan. Bukan berarti kita ini, Yesus mau mengatakan kepada kita, bukan berarti kita ini menjadi orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, mau saja diperlakukan tidak baik. Bukan itu. Yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah sikap kita yang penuh dengan kebaikan. Dari situlah sinar kebaikan itu terpancar dalam kehidupan kita. Dari situlah kita para pengikut Yesus benar-benar memperlihatkan bahwa di dalam Yesus kita ini adalah orang-orang yang baik. Sehingga orang lain juga bisa merasakan kehadiran Yesus melalui perbuatan kita yang baik. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita mengorbankan diri kita, mengorbankan ego kita dengan mengasihi musuh. Dan tidak ada ruginya kalau kita mengasihi musuh dan kalau kita mendoakan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Justru kita banyak memperoleh keuntungan demi keuntungan karena pikiran kita lega, hati kita lempang, dan kita bisa menikmati hidup ini hari demi hari dengan penuh sukacita. Selamat mengasihi musuh dan selamat untuk selalu tetap berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Allah Bapa di sorga, berkala kami untuk melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus kepada kami untuk mengasihi musuh, mau berkorban, dan mau untuk selalu tetap membalaskan kejahatan itu dengan kebaikan. Tolong kami Tuhan untuk mengalahkan ego kami, supaya kami Tuhan menyadari bahwa kami adalah pengikut Yesus. Berkatilah kami hari Minggu ini dan juga jemaatmu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati aktivitas dan juga menjaga kehidupannya. Besok dan 1 minggu ke depan, biarlah kasih setiamu menyertai jemaatmu dimanapun mereka beraktivitas. Dalam Bapa di surga, kami percaya kasih setiamu menyertai kami. Kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami ini. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah saudaraku renungan di hari Minggu ini. Saya percaya kita selalu tetap semangat dan percayalah Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan ingat selalu, syukurilah hari ini, esok akan lebih baik lagi. Selamat beraktivitas, selamat beribadah, dan selamat menikmati hari Minggu ini dalam penyertaan Tuhan Yesus. Tetap semangat, salam, horas.